Urung. 1, 2, 3. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara, memahami tentang nilai-nilai Jawa di dalam filsafat yang beberapa kali ini selalu kita akan membahas nilai-nilai filsafat yang paling dalam. Kebetulan kali ini kita berada di kawasan Pura Kertabumi di Bongsowetan, yaitu tepatnya di Kabupaten Gresik. Pemirsa Cahaya Batin, ini adalah anak-anak muda di Pura Kertabumi. Kita akan coba kenalkan satu persatu aktivis-aktivis budaya yang berada di Pura Kertabumi, yang pakai baju putih, yang sudah tidak terlalu kurus. Beliau Cak Dul. Om Swastiastu. Swastiastu, Taufik. Ya, sebelahnya Mas Febri. Nah, Om Swastiastu. Nih. Yang paling pojok tidak bisa gemuk, siapa namanya? Dian. Ria, Om Swastiastu. Pemirsa Cahaya Batin, memang berbeda dengan perjalanan-perjalanan sebelumnya, tapi Cahaya Batin selalu ingin mengungkap jalan bagaimana generasi muda yang selalu tetap berhikmat kepada leluhur, membaca ruang-ruang kebudayaan, apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 di dalam resolusi kebudayaan yang ditetapkan oleh Presiden Insinyur Joko Widodo. Di dalam ketetapan tersebut menggunakan bahwa kebudayaan patut untuk dilestarikan, dikembangkan, ada upaya-upaya untuk memajukannya. Salah satunya adalah memberikan nilai-nilai dasar pemahaman kebudayaan kepada anak-anak muda di Indonesia, agar tidak lupa dengan nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh leluhur. Bagaimana sih aktivitas anak-anak muda di Pura Kertabumi, Bongsowetan, Gresik? Kita akan coba dengarkan. Bang Dul, sedikit banyak saya ingin mendengarkan bagaimana sih aktivitas anak-anak muda di Pura Kertabumi. Sebelumnya terima langsung ke pengajar Limat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sebelum memulai percakapan yang sangat ringan ini, perlu diketahui bahwa adanya Pura Kertabumi yang ada di Dusun Bongsowetan ini tidak semegah yang kita bayangkan, yang kita lihat pada hari ini. Sebelum terbentuknya Pura Kertabumi ini, ada cerita sedikit tentang leluhur kita yang telah membangun Pamujan atau Sanggar Pamujan yang ada di sebelah utara dari Pura Kertabumi ini. Setelah umat berkembang, umat beranak pinak, akhirnya tercetus untuk membuat pura yang bisa dilihat di belakang kita sama-sama. Untuk aktivitas yang ada di Pura Kertabumi ini, setiap hari kegiatannya adalah melaksanakan persembahyangan yang dipimpin adanya pemangku Pura Kertabumi dan diikuti umat Hindu yang ada di Bongsowetan. Untuk kegiatan pemuda-pemuda yang ada di Dusun Bongsowetan ini, satu, melaksanakan ajaran leluhur, melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial lainnya dengan masyarakat yang lain, karena kita tidak lepas dari teman-teman yang ada di luar. Yang ketiga, ada sejarah sebelum terbentuknya pura dan terbentuknya Sanggar Pamujan ini, ada ajaran leluhur dan yang dikenal dengan babat alas, yang dinamakan Sumur Kulon
dan sumur luar. Setiap hari masyarakat yang ada di Bongso Wetan ini menggunakan bahasa Madura yang dikenal dengan Madura Sepolo. Dengan berkembangnya zaman ke zaman, bahasa Madura yang telah diwariskan leluhur kita dulu sampai sekarang masih dipergunakan. Mungkin itu sekelumit cerita dari Pura Kertabumi. Ada salah dan ada salah ucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Om. Pemirsa Cahaya Batin, menarik bahwa Pura Kertabumi ini adalah pura satu-satunya mungkin di Jawa Timur yang ada di Bongso Wetan, Dusun Bongso Wetan, Ya, Dusun Bongso yang Wetan. masih keluarga besar dari Madura yang biasa disebut Madura Sepolo. Sepolo. Karena secara sejarah Bongso Wetan mengakar kepada nilai dan suku wangsa dari Madura yang berada di Bangkalan 10. Kalau menurut cerita begitu. Itu menariknya, hanya mungkin satu-satunya adalah umat Hindu Madura yang masih kuat yang berada di Bongso Wetan di Gresik, Jawa Timur. Saya ke Mas Febri, mic-nya bisa dipindah karena mic-nya hanya 2. Oke. Mas Febri, ini biar kita mendengar aktivitas kebudayaan ini karena saya beberapa kali datang ke Bongso Wetan dan juga lembaga kita juga pernah ada di sini. Ada kesenian, ada juga aktivitas-aktivitas kepemudaan. Apa saja Mas Febri kegiatan teman-teman muda di Bongso Wetan? Sebelumnya Om Swastiastu. Om Swastiastu. Saya selaku pemuda Hindu Madura di sini sangat bangga dengan teman-teman kami, teman-teman pemuda Satya Dharma, pemuda-pemuda Hindu Madura dalam mempertahankan budaya. Setiap hari kita melaksanakan ajaran-ajaran agama dari mulai TK, SD, SMP sampai SMA. Di sini dibina dari hari Selasa, dari hari Senin sampai dengan Jumat. Dan sampai Jumat. Setelah itu ada hari Sabtu dan Minggu ini kita memperkuat budayanya dengan cara melatih gamelan dan juga ada tari-tarian. Tentunya dalam penguatan tersebut harus disertai dengan kekompakan, Mas Tur. Iya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Pemirsa Cahaya Batin, kawasan di Bongso Wetan memang sangat jauh sekali dari titik Surabaya. Di luar Surabaya, kita mau masuk ke Bongso Wetan itu harus menuju Surabaya paling barat, yaitu di daerah Made. Nah, kalau kita dari Gresik itu juga melewati kawasan dari Cereme, Menganti, baru bisa masuk ke Bongso Wetan. Saya ke Jadul lagi. Spirit apa yang terlihat di dalam anak-anak muda? Karena di Bongso Wetan ini hampir sekitar 400 KK. 400 atau berapa ratus KK yang sudah ada di Bongso Wetan? Spirit untuk teman-teman pemuda yang ada di Pura Kertabumi ini tetap menjaga dan melestarikan budaya leluhur kita, karena leluhur kita memberikan suatu ilmu kepada anak cucu tidak semerta-merta hanya untuk buat mainan, tapi harus tetap dilaksanakan.
dengan ajaran leluhur yang sudah ada. Nah, untuk kegiatan-kegiatan untuk pemuda, karena kesenian yang ada di Pura Kertabumi ini juga ada wadah yang dipimpin Mas Aryo Guno dengan label STJ. Apa STJ itu? STJ itu Singo Tarunojoyo. Singo Tarunojoyo. Kalau melihat cuplikan Singo Tarunojoyo itu ceritanya panjang. Iya. Tapi sekelumit untuk teman-teman dan pemuda yang ada di Pura Kertabumi, ayo semangat, ayo laksanakan ajaran leluhur. Mungkin itu Mas Taufik. Oke, saya ke Mas Febri. Tretan sedejena, saya ingin coba menyampaikan dengan dialog Madura. Para tretan sebede neng ejebe, terutama tan tretan sebede Madura, peneka setong-setongah bangsa orang Madura seagamana peneka Hindu. Mon panjenengan tero ngertia eka emah bedenah tretan panjenengan sebede neng esor boje betes paling bere ben Gresik betes paling lao penika bede neng bangsa wetan. Panjenengan bisa ngauningin penika tretan panjenengan umat Hindu segi tetap mulai bulambe tidak punten lopa dalam urusan leluhur, punten lopa nang urusan setretanan. Padahal nika sanak kadang tretan panjenengan tibi sebeda nang bangsa wetan. Saya ke Mas Febri, itu mungkin sebagai pengarah saya, sebagai closing untuk harapan untuk kaum muda mau di Jawa Timur atau bangsa wetan, harapannya seperti apa? Monggo Pak Febri. Ya, kita harus melaksanakan perintah leluhur. Nggih. Terutama kita harus bisa, Mas. Nggih. Bisa berbahasa Jawa, melaksanakan budaya Jawa ataupun Madura. Terus Odi kita kan? Odi. melaksanakan peninggalannya berupa gamelan ataupun tari-tarian. Ya, kita harus bisa melaksanakan semuanya. Iya. Nggih. Itu saja. Terima kasih. Pemirsa Cahaya Batin sebagai spirit yang luar biasa, hari ini adalah sebuah bukti bahwa masih ada anak-anak muda yang punya spirit luar biasa, tretan panjenengan bengsah Madura sebeda nang tanah jebe panikah ngaki tetap manetep teguh tekun nang prinsip-prinsip leluhur. Mantir moga panikah sebagai suatu nilai value yang paling dalam bagi kita semuanya, bahwa ajaran leluhur tidak akan pernah berhenti begitu saja. Leluhur selalu akan menjaga kita semuanya. Terima kasih, semoga membuat manfaat bagi kita semuanya. Cahaya Batin sebagai pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara agar tetap menjaga ajaran leluhur Nusantara. Terima kasih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Rayu Sakum Matur selangkung. Matur selangkung. Odi kakek Jong. 3, 2, 1,